Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aziz Ashari, dengan NPM 233214045. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini, saya ingin menjelaskan analisis laporan keuangan dari PT Pertamina EP Jakarta Selatan tahun 2019 sampai 2021. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan itu sendiri memiliki beberapa jenis: laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara jelas. Isi laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan laba rugi yang saya tampilkan ini, terdapat keterangan bahwasannya dinyatakan dalam bentuk ribuan rupiah. Setiap laporan seperti ini, biasanya menampilkan 2 tahun yang berbeda, tujuannya agar bisa mencari perbedaan di antara kedua tahun tersebut. Dapat kita lihat, pada tahun 2020, revenue yang dihasilkan sebesar Rp197.669.059.000. Sedangkan di tahun berikutnya yaitu 2021, ada peningkatan pendapatan, baik itu pendapatan dividen maupun pendapatan bunga sebesar Rp341.293.659.000. Dan laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp380.654.852.000 di tahun 2021. Laporan arus kas diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Kemudian di sini terdapat contoh laporan arus kas PT Pertamina di tahun 2020 dan 2021. Laporan arus kas ini terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari pendanaan, dan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Laporan arus kas ini, terdapat juga perbedaan antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Yang dimana, pada kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Kas dan setara pada awal tahun dan akhir tahun, diperoleh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi informasi tentang perubahan modal, yang diakibatkan oleh adanya pengurangan atau penambahan laba atau rugi dan transaksi keuangan dalam perusahaan, dalam suatu periode tertentu. Ini adalah salah satu contoh laporan perubahan ekuitas pada PT Pertamina, terdiri dari bulan Januari 2020, Desember 2020, dan Desember 2021. Di mana total modal saham di 3 bulan tersebut sama, tidak ada perbedaan, tetapi jumlah ekuitas akhirnya berbeda. Seperti saat Januari 2020, total perubahan jumlah ekuitas sebesar Rp2.784.784.349.000. Pada saat 31 Desember, jumlah ekuitasnya sebesar Rp3.179.048.159.000. Dan pada Desember tahun 2021, perubahan ekuitasnya sebesar Rp2.709.113.233.000. Yang berikutnya adalah analisis rasio, analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan. Dan analisis rasio terbagi beberapa jenis, ada rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansial jangka pendek. Rumus rasio likuiditas, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kinerja keuangan PT Pertamina EP tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan rasio likuiditas berdasarkan perhitungan current ratio pada tahun 2019 berada pada kategori sangat baik, karena persentase nilainya berkisar antara 200 sampai 250%. Sedangkan untuk tahun 2020,
termasuk dalam kategori kurang baik, karena persentasenya berada dalam kisaran 125% sampai 150%, dan pada tahun 2021, termasuk dalam kriteria tidak baik, karena persentasenya di bawah 125%. Yang kedua, rasio solvabilitas, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Rumus DAR sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100%. Rumus DAR sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas pemegang saham dikali 100%. Dilihat dari rasio solvabilitas yang ditentukan dengan total debt to equity ratio, termasuk dalam kriteria baik untuk tahun 2019, karena persentasenya 70% sampai 100%. Kriteria cukup baik untuk tahun 2020 karena persentasenya 100% sampai 150%. Dan buruk pada tahun 2021 karena nilai persentasenya 150% sampai 200%. Kondisinya kurang baik pada perhitungan total debt to total assets ratio 2019 sampai 2021 karena proporsinya lebih rendah dari 80%. Yang ketiga, rasio profitabilitas, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus rasio profitabilitas adalah net profit margin, sama dengan laba bersih setelah pajak atau EAT, dibagi penjualan neto, dikali 100%. Rasio profitabilitas berdasarkan net profit margin, pada tahun 2019, masuk dalam kriteria sangat baik, dikarenakan persentasenya lebih dari 15%. Pada tahun 2020, masuk dalam kriteria cukup baik, dikarenakan persentasenya 5% sampai kurang dari 10%, dan di tahun 2021, masuk dalam kriteria sangat baik, dikarenakan persentasenya lebih dari 15%. Demikianlah hasil penjelasan dari saya, tentang analisis laporan keuangan, dari PT Pertamina EP Jakarta Selatan tahun 2019 sampai 2021, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.